يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini diberkahi oleh Allah, diberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini juga salah satu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk dalam pembahasan termasuk dosa besar adalah tidak bolehnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan al-isu min ruhillahi wal qunut. Al-qunut pakai ta. Kalau kalimat qunut pakai ta itu artinya putus asa. Tapi kalau qunut pakai ta, akhirnya pakai ta bukan ta, itu artinya tenang dalam ketaatan. Itu qunut. Yang di sini yang terlarang itu qunut, itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara tentang haramnya dan dosa besarnya putus asa dari rahmat Allah, tentu kita perlu mempertegas kembali tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu adalah rahmah, asal kalimat dari rahim. Rahim itu kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmat dan nama dia Ar-Rahim, dan tidak boleh makhluk bernama dengan Rahman, karena Ar-Rahman itu adalah nama yang rahmatnya paling luas hanya milik Allah, itu Ar-Rahman. Rahmah itu kasih sayang. Kalau Rahman itu kasih sayang yang luas, tidak pernah putus, dan tidak akan pernah ada yang seperti Allah dalam kasih sayang. Maka makhluk tidak boleh bernama Rahman, walaupun mungkin dia bersifat Rahim. Makhluk bersifat Rahim mungkin, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia terhadap orang-orang beriman itu Rahim, penyayang. Rahim juga bisa diartikan simpati, mudah simpati, itu Rahim. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati wasi'at kull syai'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kasih sayangku itu wasi'at kull syai', mengisi segala sesuatu. Segala sesuatu dari alam ini, langit dan bumi, tidak ada satu ruang dan waktu, pasti di dalamnya ada rahmat dan kasih sayang Allah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam riwayat lain, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya kasih sayangku lebih besar daripada murkaku, dibanding marahku. Maka rahmat Allah itu sangat luas bagi orang beriman. Dan tidak boleh seorang beriman itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang beriman itu putus asa dari rahmat Allah, itu tuduhan yang keji kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan memberikan, tidak akan menyayangi, Allah tidak akan mengabulkan, dan Allah tidak mengampuni. Sangkaan ini adalah sangkaan buruk kepada Allah. Dari ini korelasinya mengapa putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Karena putus asa dari rahmat Allah adalah berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak akan menyayangi, merahmati, dan mengampuni. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka seperti ini, tuduhan yang jelek seperti ini adalah dosa besar. Yadzunnuna billahi dzanna saw. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka buruk. Maka mukmin tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah itu bukan saja mencacati iman, tapi dia termasuk dosa besar. Mukmin harus jiwanya optimis. Mukmin jiwanya harus berbaik sangka, Allah tidak akan menelantarkan saya. Allah tidak akan membiarkan saya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Harus punya pikiran itu di dalam diri kita, di dalam keadaan kita. Sesempit apapun, sesulit apapun, walaupun akal kita berpikir seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan kita akan mendapatkan sebuah musibah yang besar di mata kita, dan kita nggak tahu solusinya apa, jangan pernah di dalam diri kita suudzon kepada Allah. Suudzon itu berburuk sangka, dosa besar. Allah mengatakan beberapa ayat di Quran tentang yadzunnuna billahi dzanna saw. Mereka buruk sangka kepada Allah dengan seburuk-buruknya prasangka, yaitu orang musyrikin. Di antara buruk sangka, kembali lagi, menganggap Allah tidak akan merahmati dan menolong, sehingga perasaan ini mengantarkan kepada putus asa. Itu korelasinya. Kenapa kamu putus asa? Kayaknya Allah nggak tolong saya, Ustaz. Kenapa Allah nggak tolong? Ya, buruk sangka kan? Ya, Allah nggak tolong saya, Ustaz. Mungkin karena dosa saya, Ustaz. Tidak. Iblis pernah mohon kepada Allah, dikabulkan nggak permintaan iblis sama Allah? Dikabulkan. Itu iblis. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Ya Rabbi, biarkan aku hidup sampai hari kiamat. Allah kasih buat iblis. Wa bi'izzatika, demi kemuliaan dan kehormatan, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh manusia, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diantara mereka yang ikhlas, tulus ibadah kepadamu. Di sini pun poin agar kita tidak mudah dikuasai oleh syaitan. Satu sifat yang harus ada bagi mukmin, ikhlas, tulus. Apa maksud tulus, Ustaz? Maksud tulus itu jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Itu orang yang tulus. Hidupku, matiku, bergerakku, tidurku, makanku, semua yang kulakukan lillahi rabbil alamin. Itu tulus. Kembali kita, berburuk sangka kepada Allah itu adalah dosa besar. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu tingkah laku, tapi buruk sangka dosa keyakinan.
dosa hati. Allah akan menguji seorang mukmin di dalam kehidupannya sampai betul-betul dia akan merasa dia terpojokkan. Ketika dia betul-betul dipojokkan dan di ujung kesabarannya, maka di situ ada dua pilihan. Kalau dia tetap bergantung kepada Allah, maka dia lulus dari ujian. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi kalau dia di pojokan itu malah putus asa dari Allah, berbalik badan dari Allah, kecewa dari Allah, bahkan mungkin dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk Allah, maka ketika itulah dia tidak mendapatkan kemuliaan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang diuji, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum as-sabirin walanabluwa akhbarakum. Kami akan uji kalian sampai kami tahu di antara kalian orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Maka ujian, kesulitan bagi seorang mukmin atau bahkan musibah atau penyakit apapun itu yang menimpa seorang mukmin, itu adalah cara Allah untuk memposisikan seorang hamba berharap dan bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita punya masalah, sekali lagi, siapapun nabi, siapapun orang soleh, pasti pernah di posisi yang Allah sudutkan dia, yang ketika itu tidak ada lagi yang bisa membantu dia kecuali Allah. Maka mukmin mungkin akan di posisi itu. Ketika anak sakit, sudah pergi ke dokter, berusaha mencari dokter terbaik, berusaha mencari obat terbaik, juga dengan metode yang terbaik, tapi ternyata di saat itu belum juga dapat jalan. Disitulah mukmin harus baik sangka kepada Allah. Allah tidak akan berbuat zalim. Allah pasti akan berbuat adil. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, fa inna ma, atau dalam hadis, fa inna nasr ma'al karb. Pertolongan itu datang bersama dengan kesulitan. Artinya sulit, jika jelas terlalu sulit dan datang, pasti datang pertolongan. Maka di sini kembali kita putus asa dari rahmat Allah, itu adalah jelek, itu adalah dosa, itu adalah buruk sangka kepada Allah, itu adalah tuduhan yang keji kepada Allah, seolah Allah tidak akan mengampuni. Ada orang yang putus asa untuk dirinya, dia menganggap diri tidak akan diampuni, dia menganggap diri tidak akan masuk surga, dia menganggap diri tidak akan ditolong, mungkin karena faktor banyak dosanya dia. Betul, banyaknya dosa dan perbuatan salah itu menyebabkan bisa jadi Allah azab kita, tapi tidak pasti Allah azab. Kalau kita menganggap bahwasannya dosa itu menyebabkan Allah tidak menolong kita dan kita berputus asa, maka sifat putus asa itu lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri, perbuatan itu sendiri. Atau putus asa kepada orang lain. Contoh begini, dia melihat orang lain berbuat dosa, lalu dia katakan ini orang tidak akan pernah masuk surga, padahal orang masih hidup. Itu menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang Allah tidak pernah memastikan itu, karena itu rahasia Allah. Perhatikan bagaimana kisah perang Uhud ya. Di perang Uhud itu banyak orang-orang yang di perang Uhud itu tokoh-tokohnya masuk Islam. Hindun yang dalam riwayat katanya merobek perutnya Hamzah masuk Islam. Abu Sofyan, suaminya Hindun yang jadi panglima perang di perang Uhud masuk Islam. Khalid bin Walid yang ketika itu menaklukkan atau dia yang menguasai gunung, yang akhirnya gunung itu karena dikuasai para sahabat kocar-kacir, Khalid bin Walid yang menguasai gunung. Bahkan Amr bin As juga ada dalam peperangan itu, masuk jadi sahabat yang mulia. Sampai di peperangan itu, ketika Rasulullah SAW terluka wajahnya,
Rasul berdoa, kaifa yaflahu qaum sujjan nabiyahu. Bagaimana satu kaum ingin beruntung mereka melukai nabi mereka. Seolah-olah ayat atau doa ini tadinya seolah-olah mengatakan mereka tidak akan pernah beruntung. Artinya mereka itu tidak akan dirahmati, mereka akan masuk neraka. Turun ayat Al-Quran menegur Rasul. Laisa laka min amri syai'. Bukan urusanmu sedikit pun ya Muhammad. An yu'adzibahum ayatuba alaihim. Yang mengazab mereka atau menerima taubat mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah secara kasat mata melihat orang-orang ini, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, Hindun, bahkan pasukan orang musyrikin, ketika itu melukai Nabi, Rasul cuma mengatakan sujjan Nabi, kaifa yaflahu qaum sujjan nabiyya. Seolah-olah sudah nih, ini orang-orang ini sangat jauh dari rahmat Allah. Allah tahu tegur Rasulullah. Ini poin kita apa? Jangan kita juga putus asa rahmat Allah untuk orang lain. Jadi poin kita yang pertama, tidak boleh putus asa untuk diri sendiri. Sebesar apapun dosa kita, pembunuh 100 jiwa, Allah ampuni dosanya kalau dia bertobat. Begitupun orang lain. Kita jangan mudah memvonis orang lain dengan mengatakan dia pasti masuk neraka. Kisah Uhud ini ingin menegaskan kepada kita, Rasulullah saja ketika itu mengatakan kaifa yaflahu qaum sujjan nabiyyah, bagaimana satu kaum ingin bahagia kalau mereka melukai Nabi, Allah tegur mereka. Allah tegur Nabi, laisa laka min amri syai'. Yang Allah buktikan ternyata 80% dari tokoh-tokoh dan pemimpin itu, dari 4 pemimpin, 3-nya masuk Islam, 75%. 3-nya masuk Islam, yang 1 saja tidak masuk Islam. Dan bahkan keislaman mereka menjadi Islam-Islam yang benar. Kita nggak boleh putus asa dari mendidik anak kita. Kita nggak boleh putus asa dari dakwah kepada keluarga kita. Kita nggak boleh putus asa dari orang lingkungan kita. Udah Ustaz, orang lingkungan ini mah biarin aja Ustaz. Nggak bisa dikasih tahu. Bentar lagi paling dia turun kayak kaumnya Nabi Lut. Subhanallah. Antum langsung vonis kayak begitu? Ya gimana lagi Ustaz? Dikasih tahu nggak bisa. Subhanallah. Jangan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW ketika di perang atau ketika diusir di Taif, dilempari batu, sampai anak-anak kecil pun mengatakan dia gila sampai melempari batu, sampai dia digiring-giringi, sampai sebagian orang menggiring dia sambil menghinakan dia, sampai ada yang naik di atas gunung. Di Taif itu kan pegunungan batu, naik di atas gunung dan dia lihat Rasulullah SAW di bawah, dia tinggal dorong batunya kena ke Rasulullah. Dia mau dorong batu itu, tapi ternyata batu itu tidak kena ke Rasulullah SAW. Allah jaga dia. Jibril datang kepada Nabi Muhammad, gimana nih, kita azab nggak dia? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, aku berharap anak-anaknya akan masuk Islam. Itu optimisme. Ini poinnya. Maka kita dalam segala hal harus optimis. Karena optimis itu adalah lahir dari keyakinan Allah tidak akan pernah menzalimi saya. Maka orang yang putus asa dalam segala keadaan itu lemah iman, lemah akal, lemah tawakal, tidak mengenal Allah. Faktornya tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak akan pernah putus asa. Saya kayaknya perempuan di atas kalau ngobrol soalnya kedengaran ke bawah ya. Agak kedengaran ke bawah. Ya, perempuan kalau ada yang mau berbicara, mau ngobrol, silahkan, tapi di bawah, jangan di atas. Karena kalau ngobrolnya di atas, suaranya mendengung ke bawah. Ya, silahkan perempuan boleh duduk di bawah tangga bisa ngobrol di situ. Tafadhol. Afwan. Ya, kembali lagi sampai mana kita tadi? Orang yang putus asa dalam kehidupan adalah karena orang yang tidak kenal Allah, buruk sangka kepada Allah. Nggak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Dalam ekonomi kita ditipu orang, kita buruk sangka sama Allah, jangan. Dalam bisnis kita gagal, jangan buruk sangka sama Allah.
Buruk sangka kepada Allah adalah tuduhan keji kepada Allah karena lahir dari sifat tidak kenal Allah. Saya mau katakan begini, kalau kalian kenal dengan orang tua kalian, ibu kalian, bapak kita kenal, ibu kita kenal, mungkinkah ibu kita sengaja memberikan makanan kepada kita yang agar dengan makanan itu kita sakit? Mungkin nggak Pak Adi? Kenapa Pak Adi yakin nggak? Tidak. Karena Pak Adi kenal dengan orang tua, sudah merasakan sayangnya orang tua, dan Pak Adi tidak akan mungkin mengatakan nggak mungkin itu ada pada dia. Jadi keyakinan yang tumbuh karena pengetahuan dan ilmu itu akan membaikkan hubungan. Baik nggak jadi hubungannya? Baik. Kenapa? Karena saya yakin tidak akan mungkin dia akan memberikan saya makanan yang meracuni saya. Kenapa kamu yakin? Karena saya tahu dia. Tapi begitu bapak-bapak ada ketemu orang yang nggak bapak kenal, lalu tiba-tiba seolah-olah orang ini memberikan makanan kepada bapak, padahal nggak bapak kenal. Tapi penampilannya meragukan. Pertanyaannya, mungkinkah terbetik di hati bapak makanan ini jangan-jangan sesuatu yang jelek buat saya? Mungkinkah terbetik itu? Mungkin. Kenapa? Saya nggak kenal dia, Ustaz. Jadi buruk sangka itu lahir karena ketidaktahuan. Orang mukmin yang buruk sangka kepada Allah, sebaik apapun sholatnya, dia belum kenal Allah. Dia belum kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia tidak akan mungkin menuduh Allah akan berbuat jelek kepada dia. Tapi kalau dia tanya, tapi kenapa Ustaz Allah berikan aku musibah ini? Ingat, tidak semua yang pahit itu jelek. Tidak semua yang terluka itu berarti jelek. Kenapa orang bekam harus dilukai, Pak? Karena memang harus dengan keluarnya darah akan baik dalam tubuh. Begitupun manusia. Terkadang pendidikan dari Allah perlu Allah berikan kita jatuh supaya kita mengerti bagaimana rendah. Coba setiap doa kita terkabulkan, setiap permintaan kita dimudahkan, setiap hidup kita nggak ada masalah. Begitu ngeliat orang punya masalah, kita akan merendahkan orang. Ya, jadi mukmin harus dia berbaik sangka kepada Allah. Di antara buruk sangka kepada Allah, adalah ini kembali menganggap Allah tidak akan menolong sehingga dia putus asa. Apa dalilnya yang haram dalam Quran? Surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Innahu la yai'asu min ruhillah illa qaumul kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari ruh Allah. Ruh Allah di sini adalah rahmat Allah, pertolongan Allah. Illa qaumul kafirin, tidak lain kecuali orang-orang kafir. Ini ayatnya, Pak. Lihat, mirip grammarnya seperti susunan kalimat la ilaha illallah. La ilaha, kalimatnya negatif kalimat, la dulu. Illallah, pengecualian hanya Allah. Coba kalimat ini, la yai'asu, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, illa, kecuali qaumul kafirin, kecuali orang kafir. Dosa besar enggak kafir, Pak? Itu maksudnya putus asa rahmat Allah dosa besar, karena di dalam Quran digolongkan seperti orang kafir. Terlepas itu kafir keluar dari Islam atau kafir perbuatan orang kafir. Karena kafir ada dua, kafir yang mengeluarkan dari Islam dan kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kafir yang mengeluarkan dari Islam itu kafir perbuatan dan keyakinan yang bareng, itu kafir keluar dari Islam.
Kafir yang tidak keluar dari Islam, perbuatannya mirip orang kafir, tapi hatinya tidak seperti orang kafir. Maka di sini yang diinginkan adalah putus asa dari rahmat Allah. Itu adalah casing perbuatan orang kafir. Kalau Allah ancam itu qaumul kafirin, berarti maknanya tidak pantas bagi orang beriman melakukan itu, dan itu termasuk dosa besar. Karena para ulama memberikan definisi dosa besar dan batasan dosa besar, diantaranya jika perbuatan itu diancam dengan kekafiran. Qitalul mu'min kufrun, sibabun muslimin fusuk, wa qitaluhum kufrun. Mencela orang mukmin itu fasik, membunuh orang mukmin itu kafir. Apakah membunuh menjadi murtad, Pak? Apa jawabannya? Tidak. Tapi kenapa qitaluhum kufrun, membunuh orang mukmin kafir? Perbuatannya seperti perbuatan orang kafir. Kecuali dia menghalalkan darah kaum muslimin, kafir keluar dari Islam. Ini innahu la ya'asu min ruhillah illa qaumul kafirin. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ya Allah, di dalam surat apa ini? Surat Yusuf ayat 87. Saya bacakan lagi surat Yusuf yang lain. Di dalam surat Yusuf masih Allah mengatakan la tai'asu min ruhillah. La tai'asu min ruhillah. Janganlah pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu min ruhillah illa qaumul kafirun. Ya. Dan tidak ada orang-orang yang berputus asa dari kaum Allah kecuali orang-orang yang kafir. Surat ini, ayat ini ada pada surat Yusuf. Kalau kita membaca surat Yusuf, itu perjalanan hidup yang panjang. Ketika bapaknya Yusuf, Yakub, sedih dengan kematian atau kehilangan Yusuf. Adakah kesedihan manusia yang paling sedih sampai kesedihan itu mengantarkan buta matanya karena sedih? Wallahi, puncak kesedihan. Sampai bapaknya Yusuf itu matanya buta gara-gara sedih mengingat Yusuf. Ini kesedihan orang tua ketika hilangnya anak. Anak kehilangan orang tua sedih, tapi nggak pernah ada cerita anak yang kehilangan orang tua sampai anak buta gara-gara kesedihan kehilangan orang tua. Tapi orang tua yang kehilangan anak itu banyak cerita akan menyedihkan orang tuanya. Bahkan Nabi Yakub alaihissalam sampai matanya buta, putih, ibyaddat wajah, matanya memutih gara-gara sedih. Karena matanya memutih gara-gara sedih, kapan dia pertama kali sembuh, Pak? Ketika Yusuf mengatakan kepada keluarga adik abang-abang yang datang, bawakan kain ini ke bapak. Dibawalah kain itu ke bapaknya. Begitu bapaknya mencium, wallah ini Yusuf, katanya. Aku lihat Yusuf dekat di sini. Langsung bisa melihat dia. Jadi ada waktunya memang sakit itu sembuhnya dengan sesuatu apa yang dia inginkan dari jiwa. Obat nggak bisa menyobahi dia. Tapi di sini menjadi poin yang berikutnya adalah berapa tahun Yakub menunggu Yusuf supaya dia bertemu dengan Yusuf. Apakah Yakub pernah putus asa dari rahmat Allah? Yakub tidak pernah putus asa. Padahal Yusuf itu dibawa oleh kakak-kakaknya ketika kecil, dibuang ke dalam sumur. Sudah cerita puluhan tahun, bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan 40 tahun lebih baru Yusuf itu bertemu lagi bapaknya. Karena ketika usia 40 tahun dia baru diangkat menjadi pemimpin, wazir. Menjadi menteri kan usia 40 tahunan. Ketika dia 40 tahunan dia menjadi wazir dan pemimpin, dia baru di situ bertemu kakak-kakaknya yang membutuhkan dia. Dia bantu kakak-kakaknya. Saudaranya dia bantu. Dia kirimkan pakaiannya itu ke bapaknya. Ketika itu bapaknya mencium, ini baunya Yusuf. 30 tahun lebih Yakub menunggu. Dia pasti yakin bertemu Yusuf. Dia tidak putus asa dengan rahmat Allah. Yusuf pun yakin dia akan bertemu dengan ayahnya. Allah pertemukan mereka. Berapa tahun penantian? 30 tahun lebih. La tai'asu min ruhillah. Lah kita kadang-kadang usaha baru setengah tahun udah bilang kayaknya Allah nggak bikin saya sukses, Ustaz. Baru setengah tahun antum. Baru setengah tahun. Atau baru usaha beberapa kali sudah mengatakan kayaknya anak nggak bisa usaha. Bukan nggak bisa, mental kita yang kurang kuat. Harapan kita yang kurang besar.
optimis kita yang kecil, percaya diri kita yang lemah. Itu sebenarnya yang terjadi. Kalau iman yang kuat, optimis yang besar, tawakal yang tinggi, ikhtiar yang baik, Allah tidak akan pernah mengkhianati hambanya. Kalau dibilang usaha tidak mengkhianati hasil, itu bukan bahasa kita. Usaha itu bukan pengatur hasil. Yang pengatur hasil siapa? Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Jadi kita mukmin selain berusaha, berikhtiar, yang terpenting adalah punya baik sangka kepada Allah. Orang-orang yang putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah, illa qaumul kafirin, itu adalah kafirun, itu adalah orang-orang kafir. Walaupun terkadang berat, tapi yakin. Dalam riwayat lain, walladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Surat Asy-Syura ayat 28. Ya, Asy-Syura ayat 28. Walladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu. Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka tidak berputus asa. Surat apa ini? Asy-Syura ayat 28. Perhatikan surat ini. Allah yang telah menurunkan ghaits. Ghaits itu pertolongan, Pak. Kelapangan. Maka ada kalimat istighosah. Istighosah minta apa? Minta pertolongan dan kelapangan, kan istighosah. Kalimatnya dari ghaits. Ghaits itu kelapangan, kemudahan, hujan, itu ghaits. Paceklik, hilang paceklik, itu ghaits. Ekonomi sulit, itu ghaits. Diturunkannya supaya lapang ekonomi, ghaits. Apa kata Allah? Allah yunazzilul ghaits. Allah akan turunkan ghaits, kelapangan dan kepertolongan. Kapan? Mimba di setelah ma qanatu, jelas mereka tidak putus asa. Jadi dipahami di sini, kapan itu turun? Setelah jelas dulu kamu putus asa atau tidak. Begitu dipojokkan, disulitkan, disempitkan, ternyata dia putus asa, turun nggak ghaits? Tidak, karena dia sudah putus asa. Jadi keputusasaan dia yang lahir karena buruk sangka kepada Allah, Allah jadikan apa yang dia sangka terjadi. Dia bersangka tidak akan ditolong, dia sangka dengan buruk kepada Allah. Allah indza dhanna abdi bi. Allah akan sesuai sangkaan hambanya. Jadi jangan pernah putus asa. Tapi saya nggak tahu jalan keluarnya gimana, Ustaz. Katakan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam diri kita, dalam mental kita, dalam iman kita, harus, Pak. Di setiap kehidupan kita begitu. Jangan kita punya mental, kayaknya saya nggak bisa, Ustaz. Kayaknya saya nggak ditolong Allah, Ustaz. Kayaknya saya nggak berhasil, Ustaz. Kayaknya saya nggak sukses, Ustaz. Kayaknya saya nggak sembuh, Ustaz. Percuma sudah. Itu bukan mental orang beriman. Itu bukan mental orang yang optimis kepada pertolongan Allah. Bahkan sifat rendah itu menyebabkan Allah benci kepada dia. Karena dia sudah putus asa, nggak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia optimis, Allah pasti tolong saya. Allah pasti mudahkan saya. Allah pasti berikan jalan keluar. Allah itu akan bersama hambanya yang beriman. Sampai kapan? Pertanyaannya, sampai kapan? Sampai jelas kita tidak pernah putus asa. Ya, coba dibuka terjemahannya, Pak. Maaf, dibuka tadi terjemahan surat Syura ayat 28. Pak Adi ada terjemahan Quran? HP-nya Pak Adi. Buku baca, Pak. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Iya, mimba di maqanatu, di situ malah diartikan dialah yang berputus asa. Yang Coba menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Oke, kita baca dulu terjemahannya. Kita baca dulu tafsirnya. Saya baca tafsirnya, Pak.
Sebentar, saya punya buku aplikasi tafsir di sini. Al-Quran. Surat apa tadi? Surat. Sebentar. Ayat 28. Walladzi nazzalna wa na'am sahih. Kita baca tafsir dari Baghawi Jalalain. Yang ringan saja tafsirnya Syekh Utsaimin. Walladzi yaqbalu taubata ala ibadihi wa yaghfu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yaf'alu. Nah, ini ayatnya panjang, beberapa surat di ayat 28-nya. Saya baca sebelumnya. Walau basatallahu rizqa li ibadi. Masyaallah, di ayat 27-nya. Walau basatallahu rizqa li ibadi. Ya, di ayat 27-nya. Kalau seandainya Allah lapangkan rizki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ard. Tentu hamba-hamba itu akan baghaw, merusak di muka bumi, berbuat jelek di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari man yasha. Akan tetapi Allah turunkan. Yunazzil itu beda dengan kalimat yanzil atau yunzil. Yunzil itu menurunkan, yunazzil turunnya bertahap. Quran itu tanzil karena turunnya bertahap. Walakin yunazzilu, akan tetapi dia turunkan, yaitu bertahap. Biqadarin ma yasha. Rizki itu sesuai kadarnya kepada siapa Allah kehendaki. Innahu bi'ibadi khabiran basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya maha tahu, maha melihat. Jelas di sini. Kenapa Allah tidak bentangkan rizki kepada semua hambanya? Karena Allah tahu ada manusia yang kalau dibentangkan rizki akan berbuat jelek. Walakin yunazzilu biqadarin. Akan tapi Allah turunkan sesuai kadarnya, sesuai kebutuhannya. Lagi butuh anak sekolah ada, lagi butuh rumah sakit ada, lagi butuh kontrakan ada, habis itu nggak ada lagi. Yunazzilu biqadarin. Allah turunkan sesuai kadarnya. Lalu di akhir ayat apa kata Allah? Ya, di akhir ayatnya Allah katakan khabirun basir. Allah maha tahu. Khabir itu maha tahu, basir maha melihat. Kenapa dikaitkan dengan sifat khabir dan basir? Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Yang Allah perbuat itu berdasarkan pengetahuan yang jelas. Itu khabir namanya. Allah memberikan rizki sesuai kadar. Itu bukan kira-kira, tapi khabir. Karena betul-betul tahu. Basir, betul-betul melihat. Lanjut ayat setelahnya. Walladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa waliyul hamid. Dan dia yang menurunkan al-ghaith, pertolongan kepada hamba-hambanya min ba'di ma qanatu, setelah mereka berputus asa. Wa yanshuru rahmatah, dialah yang menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyul hamid, dialah wali. Wali itu pemimpin yang mengatur. Waliul hamid, yang maha terpuji. Ya. Dalam sebuah riwayat di sini dimasukkan oleh Syekh Utsaimin, disebutkan juga dalam tafsir Inna min ibadil mu'min man yas'aluni bab min ibadah wa inni alimun annahu law a'taitu iyahu la dakhalul ajab fa afsadah. Ada hamba-hambaku ya Rabb memohon kepadaku pintu dari pintu-pintu ibadah, dan aku tahu kalau kuberikan permintaan itu kepada dia, dia akan ujub dan sombong, maka itu akan merusak dirinya. Wa inna min ibadil mu'min, ada juga dari hamba-hambaku yang beriman, mana yuslu illa al-ghina, tidak ada kebaikan kecuali dia harus dikayakan. Walau afqartu la afsadal faqr, kalau dia fakir dia akan rusak dalam kefakiran. Wa inna min ibadil mu'min mana yuslu illa al-faqr, dan ada hamba-hambaku yang tidak soleh kecuali dengan fakir. Kalau kukayakan dia, maka kaya itu akan merusak dia. Ini dalam sebuah riwayat yang seperti itu. Ya. Kemudian walladzi, berkata Syekh Utsaimin sebentar. Walladzi yunazzilul ghaithu
ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmat wa huwal waliyul hamid wa khassaha bi dzikri duna ghairiha minan ni'am dunyawiyya li'annahu ni'matun la takhtalifu an-nasu fiha li'anna aslu dawamul hayati wa ijadu ghada wa salihin nasi dawam limadha khassal ghaith bi dzikri ba'da rizq wal 'am. Syekh Utsaimin di sini membahas tentang ghaithnya, kenapa disebutkan ghaith hujannya setelah disebutkan rizki, kenapa disebutkan lebih khusus tentang air yang diberikan nikmat setelah rizki secara umum, karena air itu nikmat yang terbesar sebelum nikmat-nikmat yang lain. Ini maksudkan, ya. Wa su'al limadha khassal ghaith bi dzikri ba'da rizqil 'am. Kenapa disebutkan hujan ghaith setelah menyebutkan rizki secara umum? Wa huwa yunazzilu ghaitha min ba'di ma yaqanatu wa yansur rahmatu wa huwal waliyul hamid. Ya Allah alam. Jadi intinya di sini, ya, ayat ini menggambarkan bahwasannya Allah akan menurunkan ghaith, pertolongan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa. Tapi di sini maksudnya bukan putus asa sebenarnya, hampir putus asa. Kalau bermakna putus asa sebenarnya, maaf, ada sedikit kontradiktif dalam ayat. Allah turunkan ghaith, berarti pertolongan, setelah mereka putus asa. Maksudnya apa putus asa? Apakah betul-betul mereka putus asa di sini mereka mengingkari nikmat Allah? Kalau dimaksudkan putus asa di sini ada betul-betul mereka putus asa dari rahmat Allah, kan setelah berbuat dosa malah Allah turunkan hujan, kan tidak cocok. Dipahami maksudnya? Tapi maksudnya di sini adalah mereka hampir putus asa. Maqanatu, di puncak yang mereka harusnya orang lain putus asa, tapi mereka nggak putus asa. Disitulah Allah turunkan ghaith. Kalau kita pahamkan di sini Allah turunkan hujan setelah mereka putus asa, nanti pemahamannya akan, kalau gitu saya putus asa dulu aja, biar diturunkan hujan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mereka tidak putus asa di posisi yang kebanyakan manusia putus asa, yang dalam keadaan yang hampir putus asa. Tapi mereka nggak putus asa. Maka saya artikan tadi, maqanatu, mereka tidak putus asa. Allah turunkan hujan. Begitulah pertolongan Allah datang setelah hampir manusia putus asa. Siapa yang tidak putus asa di dalam perut ikan paus? Semua orang putus asa pasti kan? Tapi Yunus tidak putus asa. Harusnya di posisi itu orang putus asa. Allah keluarkan dari perut ikan. Siapa yang tidak putus asa ketika sudah terbang di atas awan akan masuk ke dalam api? Mati ini udah. Kebanyakan orang pasti putus asa dalam keadaan itu kan. Tapi mereka tidak putus asa. Apa yang dikatakan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertanyaannya, putus asakah ketika itu, ketika dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil? Tidak. Berarti maksudnya maqanatu bukan berarti mereka betul-betul putus asa. Mereka tidak putus asa di posisi yang kebanyakan manusia putus asa. Hampir manusia putus asa, tapi dia nggak putus asa. Allah turunkan ghaith. Pertanyaannya, berarti turunnya ghaith itu kapan minitnya, waktunya? Ketika di puncak yang paling sulit. Kapan turunnya pertolongan? Kapan turunnya hujan? Kapan turunnya rahmat? Ketika di waktu yang paling sulit. Maka dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Ma'a itu bersama. Al-usri itu kesulitan. Disebutkan kesulitan dulu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tunggu sulit dulu. Kalau belum betul-betul sulit, belum datang di kemudahan. Tapi ketika sulit itu betul-betul ada, apakah kau putus asa atau tidak? Kalau kau putus asa, maka kemudahan tidak akan datang. Tapi kalau kau tidak putus asa, di waktu-waktu yang banyak manusia putus asa, fa inna ma'al usri yusra, pasti datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa last minute-nya datang pertolongan? Kenapa enggak pertama kali sulit langsung minta dikasih saja? Karena semakin kau bergantung, berharap, meminta, dan semakin kau berbaik sangka kepada Allah, semakin Allah mencintai hubungan itu. Hubungan itu. Karena seorang hamba, dia banyak memohon kepada Allah. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Jadi maaf ya, sekali lagi maqanatu jangan dipahami akan turun hujan setelah mereka putus
asa. Akhirnya nanti dipahami kalau gitu saya putus asa dulu Ustaz biar turun hujan. Bukan itu dipahami. Tapi mereka tidak putus asa. Di waktu-waktu manusia putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka asrafu, berbuat dosa, berbuat maksiat. La takanatu min ruhillah, min rahmatillah. Jangan putus asa rahmat Allah. Kita ini memang betul nggak bisa sempurna, Pak. Jangan putus asa. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa, berulang lagi. Kadang-kadang kita jatuh dalam kemalasan, berulang lagi. Kadang-kadang kita jatuh dalam kefuturan, berulang lagi. Jangan putus asa. Ada sebagian orang begitu dia jatuh dalam kemaksiatan, dia putus asa. Bahkan dia katakan, ya sudahlah, saya nggak bisa jadi orang baik, saya tinggalkan saya semua kebaikan itu. Itu dari syaitan. Siapa di antara kita yang suci, yang nggak pernah buat dosa? Nggak ada. Orang yang paling suci cuma Nabi. Itu pun karena Allah jaga dia. Selain Nabi ada dosa. Dosa hati, dosa pikiran, dosa mata, dosa mulut, dosa perbuatan, ada dosa. Maka mukmin tidak boleh putus asa. Harus memohon ampun kita kepada Allah. Itu lebih kuat daripada dosa kita. Mengangkat tangan mengatakan, ya Allah aku sadar aku ini penuh dosa. Ya Allah aku sadar aku ini lemah. Ya Allah aku sadar aku ini terkadang dalam kelalaian dan terjerumus dalam kejelekan. Laula, kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kalau bukan Engkau yang merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami orang-orang yang rugi. Ada orang berbuat dosa, maaf, contohnya saya contohkan, umpamanya dia jatuh dalam pornografi. Umpamanya dia jatuh menyesal, dia masuk lagi jatuh lagi menyesal, dia jatuh masuk lagi menyesal, sampai akhirnya jadi candu. Iyadzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti ini. Ketika begitu dia sudah menjadi candu, dia putus asa rahmat Allah. Ya kayaknya memang saya begini saya. Jangan, minta tolong sama Allah, doa sama Allah. Bila perlu, kata Imam Ibnu Qayyim, merengeklah, mohon kepada Allah dan berdoalah semoga Allah angkat penyakit-penyakit kemaksiatan dalam diri kita. Jangan melihat pornografinya dosa, putus asa dari bangkit dan meninggalkan itu lebih dosa lagi. Berzina dosa, putus asa dari ampunan Allah lebih dosa lagi. Sudah berzina dosa, menganggap Allah tidak punya sifat pengampun. Bukankah itu buruk sangka kepada Allah? Mencuri dosa, menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa dia gara-gara mencuri, lebih besar daripada mencuri. Karena mencuri ada hadnya, mungkin bisa potong tangan, ditebus dengan potong tangan. Tapi menuduh Allah tidak pengampun, menuduh Allah tidak perahmat, itu tidak ada kafaratnya kecuali istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum, ya Rabb, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, jangan salah seorang kalian mati kecuali dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di ujung hayat itu setan banyak membisikkan. Mungkin seorang ayah ketika ingin mati dia pikirkan tentang anaknya, atau seorang istri ketika suaminya mati dia berpikir tentang hancur hidupku. Jangan berpikir tentang itu. Ketika seseorang mau meninggal dan di sisi orang yang ingin meninggal, jangan ada buruk sangka di situ. Ucapan buruk di situ akan diaminkan oleh malaikat. Maka Rasulullah SAW melarang ketika ada yang meninggal mengucapkan ucapan yang jelek. La tada'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan jelek untuk diri kalian. Celaka pun, hancur nih. Siapa yang akan ngasih hidupku? Celaka ini. Gak boleh. Maka ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha meninggal depan suaminya, Rasulullah mengatakan apa?
Ala adullukum, maukah kamu kutunjukkan sebuah amal, kalau kau lakukan doa ini, Allah akan menggantikan yang lebih baik pada dirimu. Ummu Salamah ketika itu dalam keadaan, loh, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena dia menganggap Abu Salamah laki-laki yang terbaik, dan memang laki-laki Abu Salamah jika dibanding dengan manusia biasa laki-laki baik. Allahumma la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajir fi musibati wa akhlif li khairum min. Ya Allah, berikan pahala pada musibahku, gantikan aku lebih baik daripada dia. Optimisme. Walaupun ketika itu hatinya Ummu Salamah sedang bimbang, ada nggak sih yang lebih baik? Tapi karena dia yakin Rasulullah mengajarkan, dia baca doa itu. Setelah dia baca doa itu selesai masa iddahnya, yang datang kepada dia Umar, yang datang kepada dia Abu Bakar, yang datang kepada dia tokoh-tokoh orang-orang soleh. Ketika itu dia tolak semua. Sampai ketika itu datanglah utusan Rasulullah SAW yang ingin menikahi dia. Dia cuma mengatakan, ya Rasulullah, aku ini pencemburu. Ya Rasulullah, aku takut dengan cemburuku ini aku berdosa denganmu. Ya Rasulullah, aku punya anak-anak. Maka Rasul mengatakan, adapun cemburumu aku akan doakan kepada Allah agar dihilangkan cemburumu. Adapun anak-anakmu, anakmu adalah anakku, aku akan memberikan mereka. Allah akan mencukupkan mereka. Dari situ Ummu Salamah mengatakan, ingat dia dengan doa ketika di depan jenazah suaminya. Allah majir fi musibati wa khlif li khairum min. Kembali kepada hadis ini, jangan buruk sangka ketika di dalam ujung hayat kematian. Jangan buruk sangka kepada Allah. Tetap baik sangka. Tapi kita pendosa Ustaz, baik sangka Allah pemaaf lagi penyayang. Tapi bagaimana dengan keluarga Ustaz? Baik sangka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Iman ini, sifat baik sangka ini, inilah yang menyebabkan seorang mukmin tenang dalam hidupnya. Orang kalau sudah punya pikiran baik sangka, cara berpikirnya positif, datang orang yang memberikan informasi negatif, tenang tetap hidupnya. Kenapa orang penuh dengan kecemasan, kebimbangan, ketakutan? Karena berpikir negatif. Berpikir negatif itu buruk sangka. Mukmin tidak boleh berburuk sangka kepada manusia, apalagi buruk sangka kepada pencipta takdir. Buruk sangka sama manusia saja kita sudah dianggap dosa. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa inna dzan akdzabul hadis. Sangkaan-sangkaanmu itu yang di dalam dirimu kepada manusia tanpa bukti itu adalah akdzabul hadis, ucapan paling dusta. Wa iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadis. Hati-hati kalian dari buruk sangka kepada manusia. Sesungguhnya, walaupun dalam hadis ini nggak disebutkan manusia, iyyakum wadzan, hati-hati kalian dari sangkaan. Fa inna dzan akdzabul hadis. Karena dzan itu, prasangka itu dusta yang paling jelek, ucapan dusta yang paling jelek. Kalau berburuk sangka kepada manusia sudah dilarang dan termasuk dosa, bagaimana lagi buruk sangka dengan Allah dan mengatakan Allah tidak akan mengampuni, Allah tidak akan memberikan pertolongan, Allah tidak akan memberikan ampun, tidak memberikan kemudahan. Itu buruk sangka yang paling jelek. Hubungannya dengan putus asa dari rahmat Allah, orang putus asa dari rahmat Allah adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah. Maka putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Ya, dari sini kita memahami mukmin harus bersikap optimis. Mukmin harus bersikap berpikiran positif. Dia kenal Allah, dia tahu Allah, jangan mukmin lemah dalam jiwanya. Wallahu alam. Ya, insyaallah ini yang kita bahas pada hari ini. Kita akan bahas di pertemuan akan datang, masih dalam masalah-masalah dosa-dosa besar. Ada pertanyaan tafadhol? Berikutnya bisa kufron nikmatul muhsin. Termasuk dosa besar adalah mengingkari kebaikan, mengingkari nikmat orang berbuat baik. Jadi ada orang berbuat baik, dia tidak akui kebaikan orang, itu termasuk dosa besar. Ya, ada pertanyaan, tafadhol. Silakan akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nasihat, misalnya kita lagi dakwah kita merasa belum berhasil, kemudian
misalkan ada perasaan ingin menyerah, tapi tidak berputus asa, tapi ingin menyerah sebenarnya, itu kira-kira bagaimana? Oke. Apa bedanya putus asa dengan istirahat? Putus asa itu kecewa dan tidak akan percaya lagi, itu putus asa. Tapi kalau kita mau istirahat sebentar, ambil nafas sebentar, tunggu dulu, itu bukan putus asa, itu bagian daripada taktik bagaimana supaya menjaga semangat, menjaga diri, ya, termasuk keluarga, termasuk kerabat. Kayaknya saya nggak mau ngomong dulu ya. Bukan putus asa, nanti ada waktunya tertentu, saya tenang, dia baik, waktu yang tepat saya akan bicara lagi. Dan ingat teman-teman yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah di negara kita ini, saya yakin di sini teman-teman juga 90% keluarganya muslim semua. Ya. Itu suatu kebahagiaan bagi kita. Jadi artinya kita terkadang bisa jadi menargetkan untuk mereka 10 poin dalam dakwah ini, dan itu yang paling idealnya. Kalau ternyata tidak sampai 10 poin, hanya 5 poin yang dia bisa kerjakan, itu pun sudah baik. Dipahami maksud saya? Contoh, kita pengen ibu kita bercadar, sementara ibu kita mungkin sudah agak tua, orang tua, disuruh bercadar kadang-kadang kan susah. Ini kan poin tinggi kan, tapi paling tidak yang kita harapkan pertama kali, dia mengakui bahwasanya orang bercadar itu benar, orang bercadar itu tidak salah, orang bercadar itu adalah bagian dari agama. Dia tidak melakukan, tapi dia meyakini itu. Sehingga kita bawa istri pun, ketika istri kita mungkin di keluarga besar ada yang membicarakan, ibu akan membela. Poin yang terindah adalah dia melakukan, tapi poin yang minimalnya adalah dia menganggap kita benar. Itu udah poin yang baik. Jadi kita terkadang di depan keluarga atau kerabat atau siapapun memang perlu kita punya target. Tapi kalau tidak target itu tercapai, paling tidak sedikit dari target itu tetap harus ada, dan jangan kecewa, putus asa. Contoh tadi, begitu ibu kita umpamanya nggak mau pakai cadar, kita putus asa, kayaknya nggak bisa. Enggak, kamu jangan putus asa. Dia membela kebenaran sekarang. Dia menerima istrimu yang bercadar. Bahkan dia sekarang kemana-mana, kalau ada orang yang bercadar, dia merasa senang, bukan merasa aneh lagi. Dulu sebelum kita kenal sunnah, mungkin dia akan heran dengan orang bercadar, dia akan takut dengan orang bercadar. Berarti ada progres, perubahan, walaupun sedikit. Itu kabar gembira dari Allah, busrah dari Allah, ada hasil. Ya, maka seperti itu kita di dalam berdakwah, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam masyarakat, dalam teman kerja. Mungkin dia tidak bisa teman kerja kita ngaji seperti kita betul-betul, tapi paling tidak dia masuk, oh ternyata agama itu harus di atas dalil ya. Agama itu di atas Quran dan hadis ya. Alhamdulillah. Ba'dallah, alhamdulillah. Ya, itu sudah nikmat bagi kita ketika dia mengerti tentang dasar-dasar ilmu agama ini. Allahu a'lam. Jadi beristirahat sebentar bukan berarti putus asa, tapi itu mudah-mudahan menjadi sebuah penyemangat baru untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik kemudian. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Betul. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami perkataan Umar bin Khattab tentang doa? Katakan saya tidak peduli doa saya bagaimana, yang ini saya bisa berdoa dan kaitannya dengan doa itu harus yakin. Saya tidak peduli doa saya dikabulkan atau tidak, yang penting saya berdoa. Ya, atau mirip dengan ini perkataan Umar bin Khattab ya. Lalu doa itu harus yakin. Pertanyaannya Pak? Ya, apakah pada saat ucapan Umar bin Khattab itu seakan-akan Putus asa? kurang yakin. Oke. Kalau sekarang tidak ada pertanyaan, maka dosa kalau berdoa saja tapi kurang yakin. Berdoa saja nggak tahu lah pokoknya dikabulkan atau tidak, begitu? Iya. Pak, saya malah memahami dari perkataan Umar bin Khattab ini, dia orang yang paling yakin dengan doanya. Kenapa? Karena Umar berkata,
Aku tidak peduli, nggak kupikirkan, maksudnya tidak peduli itu nggak jadi pikiranku dikabulkan atau tidak. Tapi yang penting aku berdoa. Kenapa? Mengabulkan atau tidak tugas siapa, Pak? Tugas Allah. Tugas kita ngapain? Berdoa. Kita fokus kepada tugas siapa? Tugas kita. Kalau kita menunaikan tugas kita, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maka sebenarnya ucapan Umar bin Khattab ini adalah ucapan optimis. Kalau kamu diberikan taufik berdoa, berarti kamu pasti akan dikasih. Gitu. Jadi kalau kita diberi taufik sama Allah, berdoa untuk haji, berarti kamu akan haji. Itu istilahnya Umar. Jadi kalau walaupun haji itu belum terjadi, tapi doa itu sudah terjadi. Doa itu adalah, maka itu sebagian orang memahami doa itu adalah tanda Allah akan memberikan takdir kepada seorang hamba. Doa itu adalah tanda Allah akan memberikan takdir tersebut untuk seorang hamba. Apa tandanya kalau kita mau haji, Pak? Kita ada doa, berarti kita ada mau haji. Itu optimisnya para ulama seperti itu. Jadi perkataan Umar bin Khattab tadi bukan menunjukkan pesimisme atau ketidakyakinan dengan doa, bahkan puncak tertinggi dalam keyakinan doa. Kalau kamu udah berdoa, kamu jangan mikirin dikasih atau enggak. Pasti dikasih, tapi fokuslah kepada doa. Itu yang dimaksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita kan sekarang kalau doa fokusnya kepada kapan dikasih, padahal ngasih tugas kita ngapain? Doa. Kata Umar, fokus pada tugasmu, jangan pikirin tugas Allah. Kalau tugasmu baik dan kau lakukan dengan baik, Allah tidak akan mungkin lupa mengerjakan tugasnya. Ya, Allahu Akbar. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana itu, Pak? Yang akhirnya tidak kangen jadi kafir, kemudian kepada ibu meminta bahwa anaknya itu termasuk keluarganya, kemudian harus wahai janganlah kau meminta doa yang. Oke, itu Pak, paham saya. Nabi Nuh dilarang mendoakan anaknya yang dia tidak tahu hakikat. Kenapa? Anaknya udah kafir, minta supaya anaknya diselamatkan. Ini kan bertentangan dengan sunnatullah. Allah sudah takdirkan dan sunnahkan yang kafir itu diazab. Sekarang Nabi Nuh minta, anakku jangan diazab. Kamu jangan minta sesuatu yang kau tidak tahu hakikatnya, karena dia sudah kafir. Walaupun itu keluargamu, kalau sudah kafir, maka itu kenapa Nabi Ibrahim dilarang berdoa untuk bapaknya dimasukkan ke surga? Karena hakikatnya dia sudah kafir. Jadi tidak boleh berdoa yang itu bertentangan dengan keputusan mutlak Allah. Ya Allah, na'udzubillah ya Allah, masukkanlah Abu Thalib ke dalam surga. Keputusan Allah, kafir itu di mana? Di neraka. Kamu minta sesuatu yang berbenturan dengan keputusan Allah, tidak akan pernah mungkin Allah kabulkan karena ini sudah keputusan hakikatnya. Nuh minta supaya anaknya diselamatkan. Keputusan Allah apa? Orang kafir harus diazab di masa itu. Maka jangan meminta sesuatu yang kamu hakikatnya nggak tahu. Kalau misalnya masih single, umur 45 tahun single, dia nggak tahu bahwa dia punya jodoh atau enggak. Nah itu nggak tahu. Oke. Masih minta terus atau karena dia belum tahu baiknya sudah terjadi. Oke, paham saya Pak. Jadi begini, kita nggak tahu hakikat ke depan, betul. Tapi ada alamat dan tanda di saat ini. Kita nggak tahu, Nuh nggak tahu anaknya itu neraka atau surga, betul. Tapi ada tanda bahwasan anaknya itu neraka. Apa itu? Kafirnya dia. Maka dengan kafirnya dia, jangan minta kan dia masuk ke dalam surga. Karena sudah ada tanda yang jelas bahwasannya dia itu kafir yang harus masuk neraka. Seorang wanita usia 43 tahun tapi pengen punya anak. Rahimnya masih ada, dia masih haid. Kalau dia masih haid, rahim masih ada, masih mungkin hamil enggak, Pak? Masih mungkin hamil. Lalu dia doa,
Apakah permintaan dia ini meminta sesuatu yang melawan takdir? Ya tidak. Kecuali laki-laki yang doa, ya Allah berikan aku hamil. Itu melawan takdir, nggak bakalan ada itu. Nggak bakalan. Tapi kalau perempuan yang minta, usia 43 tahun, masih punya rahim, masih haid, dia doa, ya Allah berikan aku anak, hamilkan aku. Istri Nabi Ibrahim menopause. Itu Nabi Ibrahim ya. Itu betul-betul di mukjizat Allah. Istri Nabi Ibrahim menopause, Allah lahirkan sampai dia pukul wajahnya, fasaqat wajah. Dia pukul wajahnya, tampar. Aku apa bisa hamil? Apa mimpi ini aku? Allah kasih dia hamil. Ya jadi maksudnya seperti itu, Pak. Jadi kalau yang kita berharap hamil dari laki-laki itu yang melanggar takdir Allah, nggak mungkin bisa. Tapi kalau perempuan 40 tahun berharap dia hamil dan dia punya suami dan dia punya rahim dan dia masih haid, mungkin Allah akan kasih dia kalau memang itu baik untuk diri dia. Allahu a'lam. Seperti itu. Cukup sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.